Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kewajiban kita untuk menegakkan sholat yang dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Dan majelis ilmu fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, adalah wajib buat orang beriman, baik yang laki-lakinya maupun yang perempuan, dan tentu kewajibannya sesuai dengan kebutuhannya. Artinya ketika kita belum tahu fikih sholat, maka kita wajib belajar tentang sholat. Begitu pula ketika kita akan haji atau umrah, maka kita wajib belajar tentang fikih haji atau umrah dan seterusnya. Dan termasuk di antara ilmu-ilmu wajib yang harus kita pahami yaitu ilmu akidah, dan cabang dari ilmu akidah yaitu tauhid. Oleh karena itu maka kita mengupas kitab tauhid ini satu bab demi satu bab, tentu harapannya bisa selesai dan bisa dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lain sesuai kebutuhan panjenengan. Nah, karena mungkin ustaz lain sudah menyampaikan, maka kalau bisa ya jangan sama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas rahmat Allah kita sampai di bab yang ke-17 dengan judul syafaat. Dan dalam bab syafaat ini, hari-hari ini sering saya singgung berkali-kali. Jadi kalau belajar akidah itu bisa diambil dari orang yang kita percayai, atau kita bisa mengenali orang yang enggak kita percayai lalu kita menjauhinya. Maka yang disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW mengabarkan akan terjadi 3 fitnah sebelum Dajjal muncul, dan Dajjal itu adalah tanda datangnya hari kiamat, yaitu fitnah yang kedua, yaitu fitnatus sara, fitnah bagaimana kemudian akan muncul orang yang mendapatkan gelimang harta, tapi itu fitnah. Pertanyaannya apakah itu kita? Nah, ternyata Nabi mengatakan dahonuha yahruju min tahti qadamai ahlil baiti, bahwasanya itu bentuknya kerancuan, kerewetan yang muncul dari bawah kaki ahli baitku. Jadi fitnatus sara itu bukan ke kita orang umum, tapi ke orang khusus yang menamakan dirinya sebagai ahli bait. Dan kemudian Nabi menegaskan yasumu annahu minni wa laisa minni, dia mengaku keturunanku ning sakjane dudu. Kemudian Nabi menegaskan lagi wa inna auliyai almuttaqun, wa inna ma auliyai almuttaqun, sesungguhnya wali-waliku itu orang bertakwa. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca atau menyimak hadis tadi, maka patut kita curigai orang-orang yang menggelari diri sebagai ahli bait di Indonesia khususnya. Motivasinya apa? Dan ternyata benar, dia datang ke sini sebagai imigran, sebagai orang yang nggak punya apa-apa, tapi dengan kemudian dia mengaku-ngaku dan kemudian meminta digelari sebagai keturunan Nabi, dan kemudian mengaku sebagai waliullah, maka dia memperkaya diri sebagaimana yang jenengan saksikan dari kalangan para habaib itu. Oleh karena itu maka ketika Nabi mengatakan wa inna ma auliyai almuttaqun, yang namanya wali-waliku itu orang bertakwa, maka orang bertakwa itu asasnya 2, yaitu dia harus berakidah di atas tauhid yang benar, dan kemudian dia harus beribadah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu maka ketika jenengan melihat orang-orang seperti itu, jenengan nggak usah apa istilahnya gumunan, wah iki wong irunge mancung kok Arab, keturunan Nabi, jubahe gede, wambune wangi. Sampai saya lihat suatu video itu sampai ada Habib itu pamer parfum. Oh, parfumnya dhek iki sing rego 1,5 juta. Parfum mulak regane 10.000. Maka ya Allah, bukan itu nggih yang kita akan ikuti. Yang kita ikuti adalah mereka yang kemudian mengajarkan Quran dan Sunnah, yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, bukan hanya semata-mata membangga-banggakan nasab. Sampai dalam bab syafaat ini, sebagian mereka mengatakan, kalau kalian gak cinta sama kami, durian Nabi, kata dia,
maka kami nggak akan sudi ngasih syafaat kamu loh. Jadi bahasanya udah ngeri gitu kan. Makanya yang dijual itu selalu keramat sama kualat. Jenengan percaya sama DE untuk keramate, ra percaya untuk kualate. Dan makin jauh mendekati hari kiamat, makin jauh dari Nabi, itu kebodohannya tambah gak karu-karuan. Yang mungkin pernah saya ceritakan kalau di Indonesia niku banyu ngenten iki didamu regane wis beda. Niku nek enten India mriko damune mboten langsung ten banyune. Jadi orang-orang sing pengen banyune didamu niku do nglumpuk terus diangkat banyune, dibuka botole, tutupe, didamune nganggo mic. Karo nyekel tasbih digoyang-goyang. Jadi dengan begitu dia merasa damunane Pak Habib niku si Ababe niku wau sudah masuk ke botol-botol orang-orang yang ada. Itu luar biasa jahil. Artinya kalau kemudian itu benar ada, tentu sing paling berhak mendamu-damu adalah Nabi. Dan para sahabat gak pernah tahu saya itu ngumpul-ngumpul hanya untuk minta didamoni banyune. Adapun mencari tabaruk sisa air Nabi, sisa air wudhu Nabi ada. Dan itu hanya terjadi pada Nabi. Makanya gak ada riwayat orang tabaruk mencari bekas sisa air dari Ali bin Abi Thalib, gak ada. Begitu pula bekas sisa dari Hasan dan Husain gak ada. Kalau ada itu kena hadis palsu gitu. Makanya luar biasa nggih. Makanya jenengan harus mengidentifikasi endi to sing wong ngajari akidah sing bener, endi to wong sing akidah ra cetha. Sing akidah ra cetha niki mang adoi, sing akidah bener niki mang tutke, mang pelajari, mang simak. Makanya saya kadang di kantor iki ditekoki kalih niku rencang nang kantor nggih Bapak-bapak saumuran-umuran jenengan niku 50-an tahun, 60 tahun niku tanya, "Mas, kowe ngerti ora? Dokter iki lho, wonge ateis, kowe ngerti ora? Wong iki ngomongnya hafidhah tapi ra kudungan, kowe ngerti ora iki?" Saya bilang sama beliau, "Pak, ngapunten. Kula nek wis wong aneh-aneh niku wegah ngrungokke, malah mumet kula niku. Wong kula niku kadang niku pun enten apalan, misal apalan surat Al-Insyiqaq napa surat Al-Mutaffifin misal ngoten. Terus nyimak anak kula sing apalane ra lancar, kula kadang bingung dhewe. Jadi apalan niku terus buyar ngoten lho. Gara-gara krungu sing kok iki bolak-balik ya gitu. Jadi kadang kula sok bingung dhewe gara-gara krungu anak kula apalan sing mboten bener niku lho. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini panjenengan pegang handphone, bisa menyetel televisi, bisa menonton internet, maka pastikan orang-orang enggak penting niku ora usah jenengan tonton, mboten usah jenengan simak, mboten usah jenengan gatekkan gitu. Karena sia-sia waktu jenengan ketika menggatekkan orang kayak gitu. Dan parah lagi nanti nek sampai kemudian subhatnya masuk, menyambar-nyambar, wah repot. Sampai saya pernah dalam satu kajian yang hadir itu satu kampung, niku sampai ditanya, "Tat, hukum Natalan apa? Selamat Natal. Bukankah dalam Quran ada dalilnya?" Lho kula yo kaget wong kitab dhewe ra nek dalile, mosok malah dalile nek ning kitabku kan aneh gitu kan. Nah, maka begitu saya jelaskan, oh ngoten. Nggih, enggak ada. Makanya itulah subhat nggih. Bagaimana subhat itu menyambar-nyambar, dan orang yang kena subhat itu kadang ra rumangsa nek kena subhat. Sehingga fitnah niku enten kalih, enten fitnah itu subhat dan fitnah itu syahwat. Fitnah syahwat niku orang yang melakukannya rumangsa nek niku salah. Wong mendem niku umume nek tekoki iki salah ora umume nggih. Umume dia nggak tahu kalau itu salah dan tahu itu dosa, dan umumnya hati kecilnya itu pengen bertaubat umumnya. Tapi nek enten wong sing ra umum nggih sok-sok nggih enten gitu. Tapi secara umum. Tapi begitu sudah ngomongkan fitnah itu subhat, maka kerancuan dalam beragama, kerancuan dalam berpemikiran yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah ini biasanya wong ora rumangsa, nek dielekke malah nesu. Ngopo kowe nyembah kuburan? Aku ora nyembah, aku nitip donga. Lah apa Nabi pernah nyontohi ngono kuwi? Aku ora nyontoh Nabi, aku nyontoh kiai lho. Candaane terus enten dan selalu punya jawaban atas semua argumen yang kita sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan syafaat pada Quran surat Al-An'am ayat 51 yang berbunyi, wa andir bihil ladina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Maka berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpun kepada Rabb mereka pada hari kiamat, sedang mereka tidak memiliki seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah, agar mereka bertakwa.
Maka manusia ini di sini ditekankan bahwasanya nggak akan ada yang bisa memberi syafaat selain Allah. Ini menunjukkan otoritas kepemilikan syafaat itu hukum asalnya kepada Allah. Jadi nggak ada orang ngaku-ngaku kan ramanut karo aku rata kayak syafaat, itu nggak ada. Hukum asalnya syafaat itu milik Allah. Niku dulu jenengan pegang. Nah, kemudian Allah tekankan itu kul lillahi syafa'atu jami'a. Maka katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Nika Allah pastikan yang punya itu cuman Allah. Jadi ibaratnya misal ten mriki enten piyai kang gadah wit duren napa musangking sing regane sekilo niku 400.000 napa pinten niku. Nah niku misal sing duwe nggih namung Pak Topik ngono. Pokoke sak cemani iki sing duwe mung Pak Topik ngoten. Maka dalam konteks syafaat, hukum asalnya syafaat itu cuman milik Allah. Enggak ada yang boleh ngapling-ngapling ki nggon aku nek ra manut aku ra takei. Seolah-olah niku roti yang jenengan miliki ini. Mboten, nggih. Jadi hukum asalnya itu punya Allah dan nanti dari Allah itu diminta. Bukan kemudian dia yang ngatur-ngatur, mboten. Dari Allah nanti diminta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan bahwasanya syafaat itu akan diberikan kepada orang yang mendapat izin darinya. Mandalladzi yasfa'u indahu illa biidnih. Dan napa niku ayat kursi gitu. Maka tidak ada atau siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Enggak ada. Makanya enggak ada orang yang boleh ngaku kowe nek ra manut aku ra tak syafaat. Pertanyaannya apa kowe entuk izin Gusti Allah kei syafaat? Apa kamu dapat legitimasi dari Allah untuk memberikan syafaat? Kalau enggak ya enggak boleh, enggak bisa. Makanya niki penting. Karena ada orang itu karena enggak belajar begitu diancem ngoten terus wedi gitu. Oh nggih beb, akhirnya cantangnya dicucuk. Nah, niku yang bahaya. Kita kalau punya akidah yang benar, yang baik, yang lurus, enggak akan peduli dengan omongan orang-orang itu. Selama kamu ini waliullah dalam konteks bertakwa yang asasnya adalah jauh dari kesyirikan dan jauh dari kebidahan, maka kita bermakmum sama panjenengan. Tapi kalau enggak, ya mohon maaf. Mbok kamu ngomong kamu akan berikan syafaat segala macam, ora peduli ora urusan itu. Maka ini yang harus kemudian kita pahami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana-Allahu liman yasha' wa yardo. Nah, ada dua lagi tambahannya. Bahwasanya betapa banyak malaikat di langit. Coba. Malaikat di langit itu banyak. Saking banyaknya sampai dikabarkan oleh Nabi tidak tersisa tempat sejengkal kecuali ada malaikat yang bersujud sampai di lurusnya Ka'bah niku di langit yang ketujuh. Di situ ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Setiap hari malaikat masuk ke situ 70.000 malaikat. Yang begitu masuk enggak keluar lagi. Okeh banget. Allah mengatakan di sini betapa banyak malaikat di langit, tapi syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali satu, sesudah Allah mengizinkan, kemudian kepada orang yang dikehendaki dan diridhoi. Jadi Allah akan mengizinkan orang tertentu memberikan syafaat atau malaikat tertentu memberikan syafaat. Tapi yang kedua, izinnya juga tidak bersifat mutlak. Jadi hanya boleh diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Makanya dalam kasus bapaknya Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berjumpa dengan bapaknya di Yaumul Qiyamah, maka Nabi Ibrahim ngendikan kan bapake wala Pak mbiyen tak kon manut ya ora gelem gitu. Bapake ki sanjang saiki aku manut le. Nggih kula tak nyuwun ngapura ten Gusti Allah. Dijalukke ngapura. Tapi kata Allah wis ora enek Ibrahim. Udah enggak ada kesempatan buat orang kafir. Makanya Ibrahim alaihissalam punya kondisi di mana diizinkan untuk memberikan syafaat, tapi begitu itu diminta kepada orang tuanya yang kafir enggak dikasih. Enggak boleh. Makanya tadi ada orang ngaku-ngaku, pertanyaannya, kapan gue untuk izin Gusti Allah? Kemudian yang kedua, kamu mau bagi-bagi. Kenapa kok kamu mau bagi-bagi kepada umatmu? Apa jamaahmu? Apakah itu juga sudah diizinkan Allah? Dua pertanyaan ini gak mungkin bisa dijawab. Kenapa? Ya gak ada legalitasnya. Jangankan kok mereka kerucuk-kerucuk itu. Lalu ketika kita tarik ke atas, bapaknya dalam hal ini yaitu Husain dan Hasan alaihi wassalam. Husain dan Hasan radhiyallahu anhuma, maaf. Dua orang ini pun enggak pernah tahu-tahu syafaat seperti itu, enggak pernah.
Ketika naik ke atas lagi, di situ ada ibundanya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian ditarik lagi, di situ ada Ali bin Abi Thalib. Juga nggak pernah tawa-tawa kayak gitu, nggak pernah, Pak. Maka yang harus kita pahami, apakah orang tuanya ini luput dalam menyampaikan itu? Boten, wong jelas mereka gurunya adalah Rasulullah SAW langsung. Bertemu dengan orang terbaik, belajar dari guru terbaik, orang yang paling mulia di muka bumi. Nggak pernah kemudian mengatakan mengko kowe tawa-tawa syafaat ngono kuwi lho. Nek kowe ngomong ngono lak kowe nek sing ngeteri dhuwit dan nek sing ngeteri iki kuwi mboten, Pak. Bahkan Ibunda Aisyah pun bercerita bagaimana kemudian pernah mengalami 1 bulan itu yang namanya dapur niku mboten medal keluke. Ini menunjukkan nggak ada yang dimasak, hanya makan kurma dan itu pun juga jumlahnya sedikit, jadi benar-benar ngirit. Padahal nek sakniki cara tawa-tawa, kowe nek ora percaya karo aku, ora tak kei syafaat lho. Sesuk ana sing ngeteri beras, ana sing ngeteri duit, ndok segala macam kan ngoten. Sampai sing jenenge niku napa? Bahar Smith niku mobile mewahnya diitung niku nek 7 enten ya niku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atos-atos nggih sama orang-orang yang berakidah neko-neko ngoten niku. Dan ini bukan soal kebencian, bukan, tapi lebih kepada ketika mereka berhenti dari mengatakan hal-hal yang sesat, tentu kita juga nggak akan mengulasnya. Karena ada orang-orang yang ta'assubnya luar biasa, Pak. Kita jelaskan sedemikian rupa, tapi selalu dibungkus dengan kalimat-kalimat yang lain yang intinya penjelasanmu udah tidak penting, Mas. Yang penting dia itu ini, dia itu gitu. Loh, nah ini ayat, ini hadis loh. Kalau kita nggak hati-hati meleset, ini akidah loh. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi syafaat itu syarat-syaratnya 2 gitu. Pertama, orangnya yang mau ngasih itu dikasih izin oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang mau dikasih itu juga orang yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Nek Allah mboten ridho, mboten kemareng, mboten angsal. Sehingga misal ngapunten, ada seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai yang mungkin punya orang tua kafir atau mungkin musyrik seperti yang terjadi pada bapaknya Nabi Ibrahim. Kemudian wis tak slametke, Pak. Apalanku akeh, kajianku akeh, mboten saged. Mboten saged. Sifat syafaat ini mboten seperti itu. Mungkin orang seperti itu akan dikasih syafaat, diberikan izin untuk memberikan syafaat, tapi nggih Allah juga akan melihat siapa yang mau dikasih. Sebagaimana orang yang hafid Quran nanti akan ngasih syafaat buat orang tuanya, ngasih mahkota ke orang tuanya. Nek wong tuane kafir nggih mboten. Sematen ugi ketika kemudian orang yang mati syahid itu bisa menyelamatkan 70 orang anggota keluarganya. Lah nek keluargane sing Islam namung 5 nggih mboten saged 70 gitu kan. Maka yang harus kita pahami itu bersyarat. Sematen ugi ketika seorang wanita yang kemudian hamil lalu keguguran, Nabi mengatakan ketika meninggal anaknya itu 3 atau 2, maka itu bisa menarik orang tuanya, ibunya menuju surga. Nah, tapi ibu ini non muslim, nggih mboten saged, mboten berlaku itu. Atau kemudian Islam yang ora tau salat, nggih mboten kanggo niku. Wah, gandeng anakku wis mati 3, aku dijamin surga. Mulai hari ini aku ora salat. Mboten angsal niku. Dadi nggih tetep kedah salat. Dia tetap kedah bertauhid, tetap kedah menjauhi dosa-dosa besar. Dari situlah nanti kemudian Allah mempermudah jalannya sejak dikubur, sejak dibangkitkan, sejak di padang mahsyar, kemudian dihisab mizan, kemudian di pembagian syafaat, dan kemudian di telaga sampai sirat, sampai depan pintu surga. Ngoten. Makanya yang perlu dipahami jangan apa istilahnya terpotong-potong sehingga seolah-olah wah penak iki anak mati siji saman iki genah mlebu surga sesuk ra salat gandeng matine siji ra salat pisan we gitu kan nge matine kalih wis ra salat loro matine telu ra salat telu kan lalah mati ping 5 malah genah iki genep ra salat sisan ya ngoten nggih. Jadi tetap harus salat, enggak bisa seperti itu, dan tetap harus berakidah yang lurus, enggak bisa kemudian sembarangan gitu kan. Wah kadang wis anakku sing hafid Quran wah jamin mlebu surga aku. Terus sesuk aku tak melu Natalan tonggoku, wong Natalan berkate gede-gede, orang roti siji misalnya. Nah, maka hal-hal seperti ini enggak boleh juga gitu loh. Artinya hal-hal yang dalam wilayah akidah tidak boleh kemudian dijadikan kondisi di mana orang ini sembarangan, enggak boleh, tetap harus lurus sesuai yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya yang mengikutinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada Quran surat Saba ayat 22 sampai 23, sosok nemplek. Disebutkan, "Qulil ladzina za'amtum min dunillah." Katakanlah serulah mereka yang engkau anggap sebagai Rabb selain Allah. Kemudian dikatakan, "La yamlikuna misqala dzarrah fis samawati wala fil ard." Mereka bahkan enggak punya kuasa atas satu
Darah sekalipun, satu darah niku nek yang saya tahu itu dalam bahasa Arab niku satu butir pasir niku, seukuran niku. Atau nek orang Indonesia, kitab Quran Indonesia itu diterjemahkan satu biji sawi yang kecil banget. Nah, maka Allah menyangkal orang-orang yang mengaku-ngaku itu dengan mengatakan la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dohir. Bahwasanya mereka enggak ada yang memiliki walaupun sebesar darah pun kuasa di muka bumi dan di langit sedikit pun, wa ma lahum fihima min syirkin, dan tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma lahum min dohir, dan tidak ada yang bisa atau tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pembantunya. Kemudian pada ayat berikutnya wala yanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu, dan tidak manfaat yang namanya syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka yang didapatkan atau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syafaat itu syaratnya yang pertama, orangnya yang mau memberi yaitu asy-syafi'nya itu harus mendapatkan izin dari Allah, dan yang kedua yang mau diberi ini juga harus diridhoi orangnya oleh Allah. Sama halnya ketika ngeten jenengan ngasih duit yatra ke putra jenengan nyoleh duit gitu kan. Nah, nggih napa niki Pak, yo nggo jajan karo tuku bensin kan ngoten. Nah, maka orang tua yang baik, orang tua yang cerdas, dia akan ngecek. Begitu duitnya habis dia akan ngecek. Kok kudune duit nggo seminggu entek rong dino, akan dicek. Ternyata usut punya usut, ternyata bukan buat operasional sekolah atau kuliahnya, ning buat main judi. Nah, maka tentu orang tua yang baik enggak rela ketika duit yang dikasihkan itu digunakan untuk cara-cara atau jalan-jalan yang enggak benar. Maka dia akan memperingatkan, kowe nek ra manut, nek iki mbok aneh-aneh, Pak Yus mau nyangoni. Karena mulai ada ancaman-ancaman seperti itu. Harapannya dia kemudian bisa paham, bisa sadar. Makanya kan salah satu kajian pemuda teng daerah Karanganyar niku enten cah nom niku sregep banget teko. Kula nganti teko oleh takmire niku, cah yo sregep banget niku apa Ibu. Liyane wis sosok ra mangkat niku, mangkat terus iki. Oh, diancem karo pake. Mau ora teko ora tak sangoni. Akhirnya mangkat terus, bahkan kajian bapak-bapak nggih enten niku bocah niku padahal tesih SMA napa pinten. Nah, maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyangkal adanya orang-orang yang mengaku bisa memberikan syafaat. Karena Allah tidak pernah menyatakan, "Iki lho kowe si fulan, kowe iso ngkai syafaat, kowe si fulan." Allah menyebutkan sifatnya, bukan menyebutkan orangnya. Sifatnya pripun? Yang pertama, mungkin orang yang mati syahid itu ada hadisnya. Tapi apakah semua orang yang mati syahid itu bisa? Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, orang yang hafal Quran, apakah kemudian semua orang hafal Quran akan diberikan otoritas? Wallahu alam. Tapi yang disebutkan adalah sifatnya. Kemudian anak yang solih, apakah setiap anak yang solih? Wallahu alam. Karena Allah belum tentu mengizinkan semua anak yang solih. Tergantung nanti bagaimana kemudian Allah mengizinkannya. Termasuk teman yang solih, termasuk pasangan yang solih, termasuk orang tua yang solih, dan seterusnya dan seterusnya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita jangan sampai termasuk orang-orang yang gak paham sehingga kemudian ngaku-ngaku atau membenarkan pengakuan orang bahwasanya aku bakal kei syafaat kowe. Nek kowe ora percaya karo aku, kowe ora tak kei syafaat. Kowe engko cilaka, ning kubur rekoso, ning akhirat mlebu neraka walah. Maka hal-hal seperti ini jauh nggih dari kebenaran yang disampaikan oleh para ulama. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Seorang ulama pernah mengatakan, Allah telah menyangkal segala sesembahan selain Allah yang dijadikan tumpuan tempat bergantung oleh orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik itu merasa nanti sesembahan-sesembahan mereka itu akan memberi syafaat di akhirat. Maka Allah menyangkal. Dan Allah juga menyangkal bahwa ada selain dirinya yang memberi kuasa atau memiliki bagian dalam kekuasaan dan menjadi penolongnya. Loh, Allah menyangkal lagi. Jadi orang-orang yang ngaku-ngaku itu Allah nggak mau, nggak enak ngaku-ngaku itu. Artinya nanti pun dalam konteks Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang panjang, insya Allah minggu depan saya bawakan hadisnya. Maka Nabi SAW itu meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya memuji dengan pujian yang nggak pernah diucapkan di muka bumi, yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu. Dan begitu kemudian memuji, maka Nabi SAW kemudian sujud minta supaya diizinkan memberi syafaat. Kemudian
Nabi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, irfa' ra'sak, isfa' kusafa', angkat kepalamu, berilah syafaat orang-orang yang memang mau kamu beri. Dan tentu orang-orang yang mau kamu beri ini sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah syafaat terbesar umat manusia akan dihadirkan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi menyangkal adanya orang-orang yang mengaku bisa memberikan syafaat. Namun Allah tidak menyangkal bahwa seseorang hamba bisa memberikan syafaat, akan tetapi Allah menjelaskan bahwa syafaat tidak dapat bermanfaat kecuali bagi orang yang telah diizinkannya. Artinya kalau kemudian Allah menyatakan si A ini bisa memberikan syafaat, maka butuh dalil, butuh ayat, butuh hadis, dan yang sudah ada hadisnya itu Nabi Muhammad. Artinya selain Nabi Muhammad SAW, hatta khulafaur rasyidin itu enggak ada hadisnya yang menyatakan kalau mereka nanti di akhirat akan hadir untuk membagi-bagi syafaat. Walaupun bisa jadi besar kemungkinan mereka memberikan syafaat karena mereka orang-orang yang paling utama dari umat ini. Tapi enggak ada dalilnya yang menyatakan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala yasfauna illa liman irtado. Maka mereka tidak bisa memberikan syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah. Jadi syarat syafaat niku akhirnya dua. Pertama, orangnya diizinkan, si pemberi syafaat ini. Begitu Allah kasih izin, maka orang yang mau diberi syafaat sama orang ini adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah satunya enggak terpenuhi sebagaimana dalam kasus Nabi Ibrahim, maka syafaat tidak bisa diberikan. Kalau salah satunya enggak bisa, apalagi dua-duanya. Nah, ciri orang yang enggak bisa dua-duanya niku pripun? Tadi Nabi mengatakan wa inna ma auliyai almuttaqun. Yang namanya wali-waliku itu orang bertakwa. Kok orangnya enggak takwa malah ngajari kesirikan, yo jelas dia malah orang mungkin diizinkan oleh Allah. Enggak mungkin. Karena yang namanya orang yang berbuat kesyirikan itu nanti enggak mungkin bisa memberikan syafaat atau bisa menerima syafaat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrik ini tidaklah ada pada hari kiamat sebagaimana dinyatakan oleh Al-Qur'an. Nabi SAW mengabarkan bahwa beliau akan datang dan bersujud kepada Rabb-Nya serta memuji Rabb-Nya dengan pujian yang tidak pernah diucapkan di muka bumi, maka beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu. Artinya beliau SAW sebagai orang yang paling mulia minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengizinkan, baru kemudian beliau bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Sekali lagi. Jadi yang diberi izin juga bukan sembarang orang. Kemudian yang bisa mendapatkan syafaat dari si pemberi syafaat ini juga bukan orang sembarangan. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya beliau tidak langsung memberi syafaat seperti itu, tapi minta izin kepada Allah. Lalu Allah lantas berfirman kepadanya, angkatlah kepalamu, berkatalah, niscaya perkataanmu akan didengarkan, ajukanlah permintaan, niscaya akan diberi, berilah syafaat, niscaya syafaat yang kau berikan akan diterima. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Insya Allah minggu depan saya siapkan hadisnya, ini panjang. Jadi kisah tentang pemberian syafaat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, orang musyrik gak mungkin akan bisa memberikan syafaat. Ojo kok memberi entuk syafaat we ora. Nabi SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu? Berarti kan ini orang yang berharap syafaat, berharap dikei. Artinya kalau kemudian dia berharap duit we daerah dikei napa meneh ngekei. Umumnya pengemis itu kan umumnya nggih, orang yang minta-minta itu umumnya kan nggak punya duit. Karena nggak punya duit dia ngemis, walaupun ada yang ngemis untuk memperkaya diri nggih enten. Tapi kita ngomongkan umumnya orang kalau butuh minta-minta, ngoten toh. Maka kalau pas dia minta-minta sebagai peminta saja nggak dikasih, berarti dia nggak punya duit, otomatis dia nggak akan bisa menjadi pemberi duit. Niku kita ngomongkan umumnya. Maka dalam konteks hadis ini Nabi pernah ditanya, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaat engkau ya Rasul? Man as'adan nas bi syafaatika ya Rasulullah. Siapa orang yang paling bergembira dengan syafaatmu? Ini menunjukkan bahwasanya manusia yang akan mendapat syafaat Nabi. Nah, sehingga orang-orang yang bisa mendapat syafaat Nabi ini adalah orang yang diridhoi Allah. Ning walaupun diridhoi Allah, belum tentu dia bisa memberikan syafaat. Niku dulu poinnya. Nah, Nabi kemudian menjawab. Kula tak nyerotin ya.
Nabi kemudian menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah kanthi ikhlas di dalam hati. Jadi dia ketika mengucapkan la ilaha illallah, hatinya membenarkan itu apa? Gak cuma tahlil lu ngarep kuburan, la ilaha illallah ning ngarep laut napa segara nika. Laut napa nika? Lali kokan. Parang titis niku lho. Atau kemudian muncalke das napa? Pedus ten kudung karo la ilaha illallah. Enten to piyai ngoten niku to. Dadi madhep kuburan, madhep gunung, madhep laut, terus muncalke napa, terus diucapke tahlil sak pirang-pirang. Nah, maka di sini disebutkan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Nah, khalisan min qalbi di sini harus bil ilmi, di atas ilmu. Syarat ini ku. Nah, apa makna la ilaha illallah? Ini selalu saya ulang-ulang dan insyaallah saya enggak akan bosan mengulang-ulang karena banyak kaum muslimin niku yang enggak paham la ilaha illallah dadi nggih wirite niku, dan niku juga wirid yang paling baik, paling utama, sampai Musa niku protes ketika minta wiritan kok dikasih niku. Maka Allah mengatakan, "Hei Musa, nek kabeh wong sing makhluk sing enek ning langit kecuali aku ditambah sing enek ning bumi sak bumi-bumine kuwi didekek ning satu daun timbangan, terus la ilaha illallah didekek ning timbangan sitoke, maka la ilaha illallah bakal luweh abot," gitu kan. Walaupun begitu, banyak orang yang ketika mengucapkan itu enggak paham. Makanya di sini Nabi punya garis bawahnya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Nah, di sini yang namanya la ilaha illallah itu punya dua rukun, Bapak Ibu. Yang pertama, la ilaha, yaitu di situ disebut sebagai an-nafyu, menolak. Jadi kita menolak sesembahan selain Allah. Jadi sesembahan orang nyembah mau siapapun, kita enggak akui sebagai sesembahan yang benar. Kita nggih, nek mereka terserah mereka. Kita, sekali lagi ini materi ada di masjid kita dan untuk diri kita, untuk akidah kita. Makanya ketika Allah menolak disebut sebagai bapak atas manusia yang bernama Isa, di situ Allah murka, bahkan mengancam hampir-hampir langit tak runtuhkan, bumi tak belah, gunung tak hancurkan, tak blekan. Tapi kemudian ada orang yang ngaku cinta Allah, cinta Rasul, malah melipir, melu nyengkuyung acara niku. Ini kan nggak masuk akal. Nah, makanya kalau kembali ke sini, la ilaha, ketika Allah tidak mengakui Tuhan selain dirinya, maka umat manusia dalam konteks al-wala wal bara juga tidak bisa menerima keberadaan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini untuk kita, untuk akidah kita. Makanya kalau ada jenengan misal ningali HP, ningali TV, atau mungkin ningali dengan mata kepala kok enek wong buat sajen, kita harus benci dalam hati. Iki wong apa iki, kurang gawean. Nek wong lunga sampar mawon sajen mboten napa gitu. Gawean kula ket cilik ngoten niku. Jadi menten mbah-mbah anu kok sajen, bae lunga kula jikuk kula buak gitu. Nah, zaman ro ngerti duite kula jikuk. Bareng ngerti kan mboten angsal niku kan. Lah mosok duit dibuak Mas, mboten, ampun dibuak, duite dijikuk kayake wong ra duwe, dimanfaatkan. Kalau ada makanannya bisa dikasihkan ke orang enggak punya. Jadi barang halal ketika jadi sajen hukumnya jadi haram. Untuk siapa? Untuk kita secara umum. Tapi tidak haram untuk orang yang membutuhkan, karena dalam kondisi darurat ya. Artinya kalau darurat silakan dimanfaatkan. Tapi kalau enggak darurat ya enggak boleh kita manfaatkan. Nah, kembali ke situ Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rukunnya adalah an-nafyu. Kita tolak semua sesembahan selain Allah. Jadi enten wong buat sajen kita tolak iki apa ora cetha. Enek wong ngapunten mangkat tempat ibadah-ibadah yang nika iki apa ora cetha. Makane kula niku dijak ten Bali kalih bos kula niku gelisah kula. Karena ya sepanjang jalan, sepanjang mata memandang itu kita lihat ngoten niku. Sampai kemudian dijak ten pinggir-pinggir pantene ngoten kula nganti was-was nek digulung kalih ombak itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman niku senenge niku pengine nggih ten Mekah Madinah mriku. Jadi tidak ke tempat-tempat ibadah orang lain. Sampai ada ustaz niku dibuli tek-tekan gara-gara napa melarang jamaah piknik ten candi gitu. Candi niku kan tempat ibadah orang lain. Jadi kan enggak boleh ke sana. Nah, terus digawe video ngeten iki terus dipotong terus viral. Wah, ustaznya dibuli wong sak Indonesia. Mesake, tapi enggak apa-apa ganjarane kathah gitu. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan lagi di sini la ilaha illallah. Jadi kita ingkari semua sesembahan selain Allah, kemudian illallah namanya al-isbat. Kita tetapkan apa? Bahwasanya yang kita sembah ya cuma Allah.
Dengan kita menetapkan yang kita sembah itu cuma Allah, berarti kalau kita punya masalah ya larinya cuma kepada Allah. Ketika kita punya kebutuhan larinya kepada Allah. Ketika kita punya penyakit yang harus disembuhkan, kita minta sembuhnya hanya kepada Allah. Ketika kita punya ngapunten putra yang belum nikah-nikah, maka kita minta jodohnya ya hanya kepada Allah. Ketika kita dagang yang enggak laku-laku, kita minta rizkinya hanya kepada Allah. Makanya orang-orang yang enggak paham la ilaha illallah ini, enggak khalisan min qalbi, enggak ikhlas dari dalam hatinya, maka kadang itu ya sholat, ya sok-sok ya umroh barang, tapi begitu ada masalah larinya ke dukun, larinya ke tukang ramal, larinya ke tempat-tempat yang dianggap keramat yang bisa mendatangkan macam-macam dari dunia. Maka itulah orang-orang yang tidak khalisan min qalbi. Artinya ada orang yang kemudian mengucapkan dan tidak khalisan min qalbi, parah lagi kayak Abu Thalib, cuman suruh mengucapkan nggak mau, karena dia ngerti nek ngucap aku kudu ikhlas konsekuen. Maka dia daripada aku jadi wong munafik ngucap nerang lakoni, mendingan rata ucap ke sisan. Nah itulah orang kafir. Nah adapun orang yang kemudian ngucap tapi kemudian nggak istiqomah dengan ucapannya, nggak berusaha untuk konsekuen dengan baik dan benar di atas akidah yang benar, itu berpotensi menjadi orang musyrik. Dan orang-orang seperti itu boro-boro ngekei syafaat. Nah bidum-dum syafaat niku mboten angsal, mboten kumanan, mboten dikei. Jadi bukan karena jumlahnya sedikit, mboten, jumlahnya banyak, neng dia nggak katut gitu loh. Maka ketika dia sebagai orang yang mendapat syafaat saja nggak katut, bagaimana halnya dia kemudian bisa ngekei syafaat? Makanya tadi di depan saya bilang asas waliullah, wali Nabi SAW, orang yang kemudian membawa dakwah yang benar itu harusnya di atas tauhid dan di atas sunnah. Dia mengajari orang menjauhi kesirikan, bukan malah mendekat kepada kesirikan. Dia mengajari orang beribadah sesuai dengan sunnah, bukan malah ngajari ibadah sing aneh-aneh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat khalisun min qalbih ini kalau kita pahami dengan baik dan benar, maka kita wajib tetap tegak di atas akidah yang benar. Jangan sampai kemudian kita memudahkan urusan seperti ini dan menggampangkan, yang pada akhirnya nanti ketika kita meninggal, setiap kita berurusan dengan diri kita masing-masing, tidak ditanggung dosa kita dengan yang orang lain yang kita ikuti, bahkan yang kita ikuti itu akan cuci tangan, maka kita hanya akan menghadirkan penyesalan demi penyesalan. Makanya daripada nanti menyesal, mendingan dari sekarang kita dapat ilmu, kita luruskan, kita perbaiki. Barangkali panjenengan ada yang dulu pernah meguru kemana, punya penganggon-penganggon, punya jimat-jimat yang berbau kesirikan, diturunkan, dibuang, dimusnahkan. Raja-raja yang ditempel di pintu-pintu dicopot. Atau mungkin apapun lah yang pernah dipendam di dalam rumah, itu kalau masih bisa dideteksi di mana posisinya, diduduk. Karena semua itu akan menghadirkan kedatangan para syaitan-syaitan itu yang akan membuat rumah itu tambah sumpek, yang pada akhirnya dirasa kayak ampek dan akhirnya marai mumet. Maka orang-orang yang nggak paham ini kadang niku jane nggih salat. Ning dalam salatnya itu kok masalah rampung-rampung gitu kan. Jane yo donga ning kok dongane ra kabul-kabul. Ya, gimana mau kabul malaikat yang mau datang memberikan kebaikan terhalang dengan semua yang ada di rumah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syafaat ini akan menjadi hak orang yang bertauhid dengan izin Allah, dan syafaat ini tidak dimiliki oleh orang yang menyekutukan Allah. Nah, ini clear ini. Kemudian pada hakikatnya sesungguhnya Allah lah yang memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Allah mengampuni mereka dengan perantara orang yang telah Dia beri izin untuk memberikan syafaat. Hal ini dilakukan untuk memuliakan orang tersebut dan agar dia memperoleh kedudukan yang mulia. Jadi Allah itu ingin memuliakan orang-orang yang bertauhid dengan cara apa? Dengan cara yang pertama diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Makanya pentingnya menjaga tauhid itu mumpung masih dikasih hidup. Karena sekarang adalah waktunya beramal tanpa balasan, nanti di akhirat waktunya diberi balasan dah gak bisa ngamal. Itu perkataan Imam Ali. Fanifidin azani Allah wa iyyakum. Maka bentuk syafaat yang ditentang oleh Al-Quran adalah syafaat yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Kowe nek manut aku kei syafaat, bar kowe nyucup canteng, bar kowe walah macam-macam niku, ya Allah. Ampun nggih. Oleh karena itu di dalam beberapa ayat Al-Quran menyebutkan syafaat yang mendapatkan izin, menyebutkan syafaat yang mendapatkan izin dari Allah. Jadi syafaat niku wajib, orang yang memberikan syafaat harus dapat izin dari Allah. Dan ketika sudah nyebut nama, aku, kowe, kamu gitu kan, maka itu harus pakai dalil. Tanpa dalil nggak bisa, orang ngaku-ngaku nggak boleh. Makanya tadi di depan saya bilang, orang yang disebut namanya itu ya cuma Nabi Muhammad SAW. Nggak ada nabi-nabi lain yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dalil baik Al-Quran maupun Sunnah yang bisa memberikan syafaat, maksud saya. Nah, maka
Nabi SAW telah menjelaskan bahwa syafaat itu hanya menjadi hak orang yang bertauhid yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Maka sekian adalah nukilan dari Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari bab ini yaitu penjelasan tentang hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum memberi syafaat, di mana beliau tidak langsung memberikan syafaat, tetapi beliau meminta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sekelas Nabi SAW itu nggak ngobrol syafaat. Jadi beliau kemudian minta izin dulu. Begitu kemudian sudah diizinkan, sebelumnya beliau memuji Allah dengan pujian yang nggak pernah terucap di muka bumi ini. Bahkan dalam hadis yang panjang itu juga nggak disebutkan pujiannya apa. Karena itu nggak pernah diucapkan di muka bumi. Tapi begitu sampai sana Nabi dikasih ilham dan itu terucap. Dengan ucapan itu kemudian Nabi tersungkur sujud dan kemudian diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kepalanya, dan dari situlah kemudian Allah mengatakan kasih syafaat, maka orang yang mau kasih itu akan diberikan syafaat. Berarti itu menunjukkan syafaat itu milik Allah dan Nabi itu cuma sebagai orang yang mentransfernya, perantaranya untuk membagikannya. Padahal sebenarnya Allah bisa langsung memberi. Tapi ini diberikan seperti ini dalam rangka untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang paling bergembira dengan syafaat Nabi SAW yang akan mendapatkan syafaat itu adalah orang yang bertauhid. Dan ini juga menjadi hadiah khusus buat panjenengan yang mau istiqomah di atas tauhid ini, di atas akidah yang benar ini, di atas akidah yang lurus ini. Artinya orang-orang yang kemudian gampang ke urusan akidah ini, urusan akidah loh nih, maka orang-orang itu akan gelo sak pole gitu. Karena di sana sudah nggak ada lagi dekengan-dekengan, nggak ada. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat pun juga nggak bisa memberikan apapun, tadi sudah disebutkan. Berapa banyak malaikat itu nggak akan ada yang bisa. Berapa banyak manusia juga nggak akan ada yang bisa kalau nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka kita sebagai orang yang beriman harus berhati-hati, ampun gumunan sama orang-orang yang mempertontonkan hal-hal yang aneh-aneh di luar nalar, dan semua itu tidak menunjukkan kebaikan dan kebenaran mereka selama mereka tidak kembali kepada akidah yang benar ataupun kepada praktek pengamalan agama yang baik dan benar sesuai dengan sunnah. Wabillahi makaten yang sakit kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten, akhirul kalam.